Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu unsur pimpinan, teman-teman panitia, ketua panitia, dan seluruh tim adik-adik mahasiswa, dan khususnya adik-adik mahasiswa angkatan 2022. Selamat datang dan bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpa henti-henti kita masih begitu banyak diberikan kenikmatan, keberkahan. Bagian dari kenikmatan keberkahan itu adalah waktu, kesempatan, dan kesehatan hingga kita bisa bertemu walaupun melalui tatap muka yang sifatnya melalui daring, pertemuan daring, tapi kita bersyukur karena semua itu insya Allah memberikan kebaikan, keberkahan ilmu untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik sekalian. Kami berharap dan berdoa semoga kalian semua mendapat keberkahan ilmu dan keberkahan iman, sehingga ilmu kalian itu setara dengan keimanan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, hingga umat akhir zaman yang insya Allah kita termasuk golongan di dalam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi SIAT, bagaimana cara mengakses dan menggunakan aplikasi SIAT. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan. Adik-adik sekalian, bahwa aplikasi SIAT ini bisa diakses melalui beberapa browser, bisa dari Google Chrome dan Mozilla. Dua aplikasi ini yang pada umumnya kami gunakan, tapi boleh juga adik-adik coba gunakan pada aplikasi selain itu, boleh juga dicoba apakah kemudian sesuai, silakan. Nah, di sini kita coba menggunakan aplikasi Google Chrome. Jadi kita coba masukkan alamat email itu siat.untad.ac.id atau siat.untad.ac.id. Next. Nah, ini merupakan tampilan awal aplikasi SIAT. SIAT itu adalah sistem informasi akademik yang terintegrasi. Artinya semua terhubung, semua data yang ada di dalam. Artinya mengcover semua data yang di dalam. Nah, di menu login ini ada 5 kolom di sini. Ada jenis user. Dari user itu ada 3, operator, dosen, dan mahasiswa. Tentunya kita pilih mahasiswa di sini karena yang kita akses ini adalah akun mahasiswa yang sama dengan adik-adik mahasiswa lainnya. Username itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi di sini saya menggunakan nomor induk mahasiswa prodi ilmu pemerintahan itu B401220000. Jadi kami di sini menggunakan akun yang bukan milik mahasiswa tapi akun sampel atau contoh. Nah, perlu kami ingatkan kembali bahwa NIM itu penyebutannya itu adalah berurut. Berurut maksudnya itu kalau prodi ilmu pemerintahan itu B401, artinya prodi ini adalah prodi ilmu pemerintahan gitu. Digit kedua-dua ini, angka 22 ini adalah tahun Anda diterima, dan 3 digit di belakang ini adalah nomor urut. Jadi nomor urut 1 sampai sekian dan seterusnya. Jadi saya coba ulangi kembali bahwa penyebutan nomor induk mahasiswa itu secara berurut dengan menyebutkan kode prodi, tahun, dan nomor urut. Nah, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ada 5 program studi. Yang pertama itu adalah ilmu administrasi publik, yang kedua itu ilmu sosiologi, yang ketiga itu antropologi, yang keempat itu ilmu pemerintahan, dan yang terakhir program studi ilmu komunikasi. Nah, penyebutan untuk prodi ilmu administrasi, nomor induk mahasiswanya adalah B101, yaitu administrasi. Kemudian tahun 22 itu tahun, kemudian next nomor urutnya.
Untuk sosiologi itu B201, kemudian 22, dan nomor urut berikutnya. Untuk antropologi B301, 22, dan seterusnya. Untuk pemerintahan seperti yang sekarang kita coba akses adalah B401, 22, dan seterusnya. Dan yang terakhir ilmu komunikasi penyebutannya adalah B501, 22 itu tahun, kemudian nomor urut seperti penjelasan awal. Next, kita sekarang mengakses program studi ilmu pemerintahan, itu yang kita masukkan nomor induk mahasiswanya B4012200 sebagai akun contoh atau sampel. Jadi sebagai informasi bahwa default password untuk mahasiswa baru itu adalah NIM ditambah tanggal lahir, kemudian bulan lahir, dan tahun lahir. Saya ulang, password untuk mahasiswa baru dari program studi administrasi publik sampai program studi ilmu komunikasi, itu default passwordnya adalah NIM, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Next, kita masukkan passwordnya. Setelah masuk password, ini bisa kita copy paste. Maksudnya data ini akan diketik kembali di tipe kode. Jadi key kode dimasukkan kembali di tipe kode. Coba kita login. Bismillah. Kita menunggu. Alhamdulillah kita bisa login. Jadi tampilan login nanti ini karena sudah update biodata, jadi tampilan awalnya demikian, tapi sesungguhnya nanti adik-adik akan ketika login itu akan diminta untuk mengupdate biodata atau mengisi biodata. Nah, biodata ini betul-betul kami harapkan atau kami tekankan ke adik-adik mahasiswa untuk mengisinya dengan benar. Gitu. Untuk mengisinya dengan benar. Jangan ada data-data yang dimanipulasi atau dikarang, jangan. Saya mohon jangan, karena data semua yang kalian isi ini akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri, untuk program studi, untuk jurusan, untuk fakultas, dan juga untuk universitas. Jadi mohon kiranya semua data yang diinput itu adalah real, apa adanya deh. Nggak usah kau ditambah atau dikurang. Betul, ini bukan bukan data-data yang tidak bisa kita sembarang isi. Nah, penekanan yang penting juga saya akan jelaskan di sini atau saya sampaikan bahwa perhatikan nama. Nama ini jangan pernah sampai salah ya, Dek. Ini kan nama akun ini kan kami buatkan contoh. Artinya nama Anda Abdullah Karim mungkin misalnya atau Siti Hajar, jangan sampai salah. Sesama mungkin dengan nama yang tertera di ijazah Anda terakhir SMA. Dan ketika salah itu konfirmasi memang, Dek. Mulai dari sekarang. Kalau ada yang salah konfirmasi memang. Nanti coba melapor ke prodi, nanti prodi coba tampung, kemudian nanti prodi coba memediasi, lanjut ke fakultas, dan kita sendiri akan coba memforward ke PTT selaku tim yang memegang database kalian gitu. Jadi saya ingatkan kembali, nama jangan sampai salah, karena nama ini akan terkirim ke Predikti. Selama 1 semester kita tidak coba konfirmasi atau secepatnya lah, ini data kalau sudah tersemen sulit untuk berubah deh, karena harus menyurat lagi kita buat surat. Kalau umpamanya kita buat surat, baru kemudian diparaf oleh subkoordinator atau Warek 1, dilanjutkan ke Warek wakil rektor, baru kemudian ditanda tangan, baru kemudian dimintakan data dukung dari KTP, akte lahir, kartu keluarga, surat keterangan, dan kartu mahasiswa KTM. Itu semua dimintakan. Dan yang lebih miris biasanya tidak mudah mereka, tidak gampang, tidak cepat lah.
pendidikti tanggapi itu butuh waktu sampai berbulan-bulan begitu sampai mereka tanggapi. Ya, takutnya ketika kelupaan nama Anda itu sampai selesai itu tidak sesuai. Nah, konsekuensinya adalah ketika Anda nanti selesai dari S1 atau dari program studi, ketika Anda kuliah selesai nanti dan memperoleh ijazah, jasa Anda tidak terakui ketika nama ijazah S1 Anda itu tidak sama dengan pendidikti. Jadi saya tekankan kembali masalah nama ini dan nomor induk mahasiswa tolong diperhatikan dengan seksama, jangan sampai ada yang beda. Next. Saya ulang kembali bahwa ingat, pengisian biodata ini butuh waktu deh, butuh waktu. Jadi tolong diperhatikan sedetail mungkin dengan kesabaran, tolong diisi satu-satu, diperhatikan, diisi semua. Kalau semua bisa diisi, baru nanti Anda bisa login untuk lanjut ke menu lain gitu. Jadi kalau ini nanti masih salah atau kurang diisi, kalian tidak bisa masuk ke menu lain gitu. Jadi kalau nanti ini sudah bisa diisi semua dan dengan benar, nah nanti bisa tersimpan, baru kalian bisa akses menu lain gitu, termasuk untuk melakukan penghitungan KRS. Kalau ini tidak terisi dan upload foto juga tidak sesuai, itu tidak bisa masuk ke menu lain. Next, saya akan menjelaskan lanjutan berikut beberapa aplikasi ya. Di sini saya jelaskan semua dulu aplikasi yang ada di dalam ini. Menu-menu yang ada di dalam ini adalah pertama itu aplikasi, di dalamnya itu ganti password atau kuesioner. Nah, ganti password ini coba kita klik. Di sini ada 3 kolom, password yang sekarang, kemudian yang Anda ganti baru, dan konfirmasi yang ganti baru. Ingat, di sini ada keterangannya jelas di sini bahwa hindarkan menggunakan password yang mengandung NIM, nama, tanggal lahir, atau nomor telepon. Nah ini hati-hati, atau maksudnya jangan sampai ada yang salah. Jadi nanti kalau kemudian ganti password, itu perlu ketelitian juga. Kalaupun nanti ketika ganti password nanti bisa login, nah nanti ya menghadap saja ke program studi, teman-teman atau Bapak Ibu di sana bisa membantu, tapi minimal mungkin kalau umpamanya banyak itu lagi agak sedikit butuh waktu mereka untuk membantu, maksudnya yang banyak datang menghadap. Jadi saya tekankan juga untuk teliti apabila mereset paspor atau mengganti paspor baru deh. Nah, kuesioner ini adalah nanti akan digunakan sebagai, ini masih belum ada ya karena masih baru juga, kalian juga masih baru, nanti akan digunakan atau dimuat beberapa pertanyaan untuk pendapat dari kalian semua mahasiswa gitu, diminta pendapat. Tujuannya tentunya untuk menilai beberapa hal yang terkait tentang kualitas dan lain sebagainya. Oke, next di kurikulum. Nah, di kurikulum ini di sini adalah daftar mata kuliah. Daftar mata kuliah dari semester awal sampai semester akhir. Jadi ada 8 semester deh di sini. Coba kita lihat, mudah-mudahan ini kan aplikasi baru, ini aplikasi baru, belum semuanya termigrasi, tapi mudah-mudahan lah sudah termigrasi sebagian besar. Mudah-mudahan di sini semua mata kuliah bisa terlihat dan terjabarkan. Coba kita akses dulu. Perhatikan di sini semester tahun akademik 2022-2023 itu ganjil. Kemudian fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di sini otomatis karena ini prodi pemerintahan, makanya jurusannya itu ilmu administrasi. Jadi sedikit penjelasan juga bahwa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini deh ada 3 jurusan. Jadi jurusan ilmu administrasi publik, dia menaungi 2 program studi, program ilmu administrasi publik itu sendiri, kemudian dengan program studi ilmu pemerintahan. Nah, jurusan yang kedua itu adalah jurusan sosiologi. Jurusan sosiologi itu menaungi 2 program studi sosiologi dan program studi antropologi. Nah, jurusan yang ketiga itu adalah jurusan komunikasi, ilmu komunikasi. Nah, program studinya hanya 1,
masih satu adalah program studi ilmu komunikasi itu sendiri. Mudah-mudahan di tahun depan, insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, mudah-mudahan bertambah satu program studi situ adalah program studi psikologi. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ada dua program studi juga yang ada itu di Pasca, bahwa satu program studi Pasca S2 Ilmu Administrasi Publik MAP di bawah naungan jurusan Administrasi Publik, kemudian program studi Ilmu Komunikasi Pasca S2 juga di bawah naungan jurusan ilmu komunikasi. Ini sedikit tambahan penjelasan. Next kita lanjut. Setelah ini kita klik untuk administrasi dan ilmu pemerintahan. Kita coba cari, kita lihat. Bismillah. Alhamdulillah di sini jelas terlihat bahwa beberapa mata kuliah. Nah di sini coba kita lihat, perhatikan. Ini semester 1, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan semester 6. 7 itu KKN, dan terakhir itu skripsi. Ada 2 di sini. Ini kedua ini karena beda kode ya. Nanti coba kita perbaiki kode yang kurikulum digunakan, kode itu sepertinya yang di bawah ini deh. Jadi insya Allah kalian sampai pada akhir semester dan bisa meraih gelar sarjana S1. Amin Allahumma amin. Jadi ini sebagai pedoman deh untuk mata kuliah yang bisa kalian program. Begitu kurikulumnya ini di sini. Jadi semester 1 sampai semester 8. Next, perkuliahan. Di sini jadwal. Kita coba lihat jadwal. Mudah-mudahan sudah lengkap jadwalnya. Nanti ruangan dan lain sebagainya kita coba sama tadi dengan jurusan administrasi, kemudian program studi pemerintahan. Kita coba kelas A ya, karena ini nomor dengan stambuk 001. Kita coba lihat kelas A. Ternyata mungkin belum ya, belum ini belum terbuka. Kita next lagi nanti mungkin. Di sini juga KRS. Nah, ini nanti kita coba KRS untuk coba lakukan penginputan. Tapi sementara ini saya cuma menjelaskan saja dulu tentang menu-menu yang ada di dalam SIAT ini. Next, lanjut e-learning. E-learning ini adalah menu untuk mata kuliah yang akan dikuliahkan dosen pengampu secara daring gitu. Jadi mata kuliah mana saja nanti yang dilakukan secara daring gitu atau kuliah online. Next, ini wisuda, insya Allah kalian nanti ini di akhir semester setelah skripsi ujian tutup baru bisa menggunakan menu aplikasi wisuda daftar. Dan ini bisa di kakak tingkat kalian yang sekarang insya Allah sudah ujian akhir untuk mendaftar sebagai wisuda. Nah, di laporan atau nilai inilah kemudian nanti ketika adik-adik coba kita klik di laporan itu, di sini adalah untuk mencetak hasil inputan ya, hasil inputan KRS atau KS. Nanti ketika Anda sudah selesai kuliah nanti bisa melihat nilainya di sini. Ini KHS, kartu hasil studi, ini KRS, kartu rencana studi. Next, home ini sama, tampilan awal juga, home. Ini sama pemberitahuan seperti di aplikasi tadi, awal tampilan home begitu. Di sini ada pemberitahuan, di sini bisa kita lihat tata tertib mengenal kehidupan kampus berbagai mahasiswa PKKMB itu sudah terlaksana pembukaan pada 17 Agustus. Pelaksanaan, insya Allah kita kan di FISIP ini kan sudah berjalan sekarang dari hari Rabu. Di sini sudah ada penjelasannya juga PKKMB jumlah sebanyak ini. Jadi di sini adalah betul-betul pengumuman nanti adik-adik bisa mendapatkan pengumuman informasi di sini di perkuliahan atau semester ke depan nanti ini. Kemudian pengumuman sama juga, pengumuman itu sama gitu. Next, fact. Nah,
FAQ ini sendiri adalah singkatan dari Frequently Asked Questions gitu. Jadi artinya itu kira-kira ya pertanyaan yang sering diajukan gitu. Di sini ada beberapa kategori ya, profil KRS, disposisi KRS, mata kuliah bersyarat, inputan nilai. Ini ya tentunya penginputan nilai ini kan di apa namanya akun-akun operator gitu, bukan kalian. Nanti dengan sendirinya akan hilang ini. Kemudian ada semester antara. Next, update biodata. Nah, update biodata ini kalau memang ada perubahan misalnya dari perpindahan tempat dan lain sebagainya, tolong diupdate kembali deh. Kadang-kadang kan pindah gitu. Tapi saran saya, kalau bisa alamat kalian ya, alamat kalian, kalau bisa alamat orang tua gitu. Alamat tempat tinggal orang tua. Jangan kalian taruh apa namanya itu tempat kos itu kadang-kadang kan kalian pindah-pindah lagi gitu. Tapi yang ideal itu boleh juga sih tempat pindah, tapi kalau sering diupdate apa-apa, tapi kalau sama sekali tidak diupdate, nah itu yang putus informasi dari kami. Karena jujur saja dia bahwa informasi kami ini berlanjut ketika kami hubungi, ketika kalian itu kami tracer. Jadi kakak-kakak senior kalian itu yang sudah selesai kami tracer. Tujuannya ingin mengetahui bagaimana keadaan alumni itu sendiri dalam jangka range 6 bulan sampai 1 tahun, apakah kemudian sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Itu kami tracer deh. Jadi kalian itu ketika selesai kami masih pantau. Mudah-mudahan kami berdoa kalian sudah dapat kerja, dan itu merupakan evaluasi untuk fakultas atau prodi untuk bagaimana bisa mengembangkan mata kuliah itu sendiri agar kalian itu punya daya saing atau mampu berkarya atau berwira swasta dengan baik. Karena jujur saja bahwa kita ini kuliah kadang-kadang pekerjaan kita itu tidak linear. Kita kan pernah tidak tahu. Misalnya di antropologi, bisa dia di tempat yang tidak sesuai gitu. Karena tidak semua. Ya, ada yang bisa di ahli bengkel, di pengusaha dan lain sebagainya gitu. Termasuk kami saja alumni ini kan sebenarnya merasa tidak bukan bidang kami, tapi ya inilah hidup kan kadang-kadang yang tidak sesuai dengan kami sudah itu yang terbaik diatur oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala deh. Jadi ya update biodata bila terjadi perpindahan tempat dan lain sebagainya. Nah, ganti paspor sama di aplikasi tadi juga ada ganti paspor, ini juga ganti paspor. Kemudian ini logout. Jadi kalau umpamanya kalian bisa login, kalau bisa logout ya, jangan langsung keluar. Itu biasanya masih tersimpan itu bahaya. Itu yang kadang-kadang bisa diretas. Jadi itulah beberapa hal deh tentang penjelasan singkat menu-menu yang ada di aplikasi Siat ini. Saya pikir pasti kalian adalah adik-adik mahasiswa atau perkembangan sekarang kita semua sudah bisa smart, sudah bisa mengobservasi, mengembangkan sendiri, mengotak-atik untuk mengetahui, dan saya yakin semuanya itu pasti bisa gitu. Apalagi adik-adik ini masih fresh lah. Kalau kakak-kakak senior kalian semua ini kan sudah, saya kadang-kadang dengar itu dari mereka itu banyak yang menggerutu tentang aplikasi baru ini deh, karena memang banyak hal yang harus diisi, khususnya di biodata. Tapi percayalah, semua data ini akan memberikan kebaikan, baik untuk kalian sendiri sebagai mahasiswa, untuk program studi, untuk jurusan, dan juga untuk fakultas, dan juga untuk universitas. Ini semua akan membantu deh, terkait kepada akreditasi, pengembangan, dan lain sebagainya. Bahwa ini memberikan kebaikan, bukan memberikan kesusahan di kemudian hari deh. Jadi itulah penjelasan singkat beberapa hal menyangkut tentang menu-menu yang ada di aplikasi Siat ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita berlanjut pada sosialisasi tentang tata cara penginputan atau akses KRS. Next, kita lanjut. Ini adalah ketika kita melakukan penginputan KRS, yang paling awal itu adalah kita konfirmasi ke prodi dulu, lihat jadwal-jadwal yang kalau memang tidak ada perubahan. Jadi perlu catat untuk mata kuliah mana saja yang akan kalian ambil atau program deh gitu. Jadi di sini menu perkuliahan itu
adalah jadwal. Tadi jadwal kami sudah buka, belum bisa kita akses. Tapi coba kita buka KRS di sini. Kalau cari KRS ini kan kalau sudah kita lakukan penginputan deh. Tapi kalau belum, kita ambil menu di bawah adalah tambah dan edit KRS. Bismillah, mudah-mudahan ini bisa terbuka. Ini perhatikan semester ganjil, ya memang awal. Kemudian master makul. Nah, master makul ini maksudnya pilih semesternya deh. Dari semester 1 sampai semester 8. Tentunya kita memilih semester 1 gitu. Kemudian apakah kemudian itu masuk pada kurikulum merdeka? Ya tentu tidak kalau semester 1. Kalau kurikulum merdeka itu nanti atau mata kuliah Merdeka Belajar itu nanti adik-adik masuk pada semester 5 dek. Begitu. Jadi pada semester 5 nanti kalian akan masuk pada kurikulum atau Merdeka Belajar. Nah, mungkin untuk itu sekian, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti kami lanjutkan dengan video berikut untuk melakukan penginputan KRS hingga pencetakan KRS dan kemudian ditandatangan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.